搞什么鬼？为什么能输上网？收一收出来吧，回队里写报告。那你到底有没有来？ Film kali ini bercerita tentang pengeboman yang dilakukan oleh teroris yang jenius, berjudul 96 Minutes. 全部解开太花时间了。对，说到这个，学长， Film dimulai dengan sebuah mall yang meledak dan menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Hal ini menimbulkan penderitaan bagi masyarakat sekitar ibu kota Taiwan. Korban-korban dalam ledakan ini rata-rata adalah wanita dan anak-anak. Maka banyak dari masyarakat sekitar yang sangat marah dan dendam atas kejadian kali ini. Pada awalnya, penjinak bom dari kesatuan polisi yang bernama Aren sedang melakukan pekerjaannya di sebuah gedung bioskop. Ia sedang menjinakkan sebuah bom dengan daya ledak yang sangat besar. Dengan kemampuannya, ia langsung mengetahui struktur dari bom tersebut. Namun, ketika Aren akan memotong sebuah kabel, ponsel yang ada di bom tersebut tengah berdering. Sempat panik, akhirnya Aren mengangkat telepon tersebut dan untuk pertama kalinya ia berbicara langsung dengan sang teroris. Dalam ancamannya, sang teroris ini memberikan pilihan kepada Aren untuk menentukan apabila ia menjinakkan bom yang ada di bioskop, maka bom lainnya akan meledak. Sempat ragu karena berpikir itu hanya sebuah ancaman belaka. Dengan dorongan dari sang kapten dan menimbang keselamatan sang istri yang kebetulan merupakan anggota polisi juga sedang berada dalam gedung yang sama. Akhirnya, Aren memutuskan untuk memotong kabel itu. Bom dalam bioskop berhasil diamankan. Namun, pada saat yang sama, terdengar suara ledakan yang hebat di luar sana. Aren pun bergegas keluar dan melihat bahwa sebuah mal di seberang jalan bioskop itu telah luluh lantak. Seketika, Aren merasakan tekanan batin yang sangat hebat karena tidak mengindahkan ancaman sang teroris. Korban tak bersalah akhirnya berguguran. Kemudian, Aren memeluk istrinya sambil menangis dan meminta maaf untuk menenangkan dirinya. Tak sampai di situ, ia malah kemudian disebut sebagai pahlawan karena telah berhasil menjinakkan bom yang berada di bioskop. Atas laporan dari sang kapten yang memilih untuk menyembunyikan kejadian tersebut kepada publik. Hal ini menyebabkan tekanan dan rasa bersalah yang makin luar biasa pada Aren. 但最终导致26人死亡，超中当场死亡。今晚也在。3 bulan pun berlalu. Di hari yang sama saat perayaan di kepolisian, para keluarga korban ledakan di mal yang lalu juga mengadakan acara berduka bersama. Satu persatu, mereka naik ke atas podium untuk mengenang para korban. Setelah acara penghargaan di kepolisian selesai, Aren, sang istri dan sang ibu sedang dalam kereta untuk melakukan perjalanan kembali ke rumah. Sembari memikirkan acara pesta pernikahannya dengan sang istri yang sempat tertunda. Mereka tampak bahagia sebagai sebuah keluarga. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama ketika sang kapten menemui Aren dan memberitahukan bahwa ada sebuah bom di kereta tersebut. 我妈跟黄青都在车上，你不停车6分钟，到板桥88分钟。我们刚过上面晨报，我提了一下，但这很有可能。 Ketika sedang berbincang dengan sang kapten di depan toilet kereta, ada seseorang yang menguping pembicaraan mereka di dalam toilet itu. Karena tak ingin adanya kepanikan, orang itu pun akhirnya diamankan. Orang itu berkata ingin membantu, namun akhirnya Aren dan sang kapten tetap memborgolnya. Aren kemudian memberitahu istrinya tentang kejadian ini. 炸弹恐吓。先看李杰要怎么处理吧。
可是赖秉成都已经死了。请各位乘客如发现四周有不明星。 Pria itu adalah seorang guru fisika yang sangat cerdas. Namun, karena kebiasaannya yang suka pergi ke klub malam, ia bahkan menjadi member di klub-klub malam itu, sampai-sampai punya cap yang hanya bisa dilihat dengan sinar UV. Karena kegilaannya itu, hubungannya dengan sang istri pun tidak berjalan mulus. 你刚承认窃盗罪，下车之后跟我去警察局一趟。好了，我警告你啊，要是因为你，这是夜店章啊，你是刑警的大。 Di saat yang sama, Ibu Aren mendapatkan sebuah pesan dari seseorang bahwa anaknya bukanlah seorang pahlawan. Bahwa anaknya lah yang telah mengakibatkan bom yang berada di mall itu meledak. Mengetahui fakta ini, Ibu Aren kalut. Lalu ia berusaha untuk mencari tahu dengan segala cara tentang kebenaran itu. Ketika ia akhirnya memutuskan untuk menelpon nomor yang tak dikenal ini, sebuah bom kecil meledak di kereta yang lain. Secara kebetulan, ledakan itu berada di kereta yang ditumpangi oleh istri dari guru fisika yang sebelumnya ditawan. Dari kejadian ini, istri dari guru fisika ini akhirnya mengakui bahwa ia bersama dengan adiknya yang telah menanamkan bom pada kereta tersebut. Hal ini disebabkan karena ternyata istri dari guru fisika ini adalah salah satu korban dari bom yang meledak di mall itu. Fakta ini kemudian menyebabkan kegemparan pada penumpang. 各位乘客晚安。由于台风天天后不降，到底下面准备停车啦？几点工讯号一场，下一站会停。为确保乘客安全，本列车预计在下一站。讲，跟你讲不好啦！你不要照住，而且台车也没停，是不是出了什么问题啊？你这边搞清楚，这样叫列车长停车唔到啊！行啦，像我们这些没事，一直往那个炸弹靠。会第一时间通知你们，麻烦你们配合。 Setelah mendapatkan berita bahwa di kereta istrinya ada bom yang terpasang, akhirnya Pak Guru Fisika dan Aren pun membahas sebuah solusi apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi situasi ini. Setelah Aren bersama dengan sang kapten memahami situasinya, akhirnya mereka memutuskan untuk menurunkan penumpang di stasiun berikutnya. 车子不能停， 9不能停车，全面加速。 Baru akan memulai rencananya, ketika kereta memperlambat lajunya, timer pada bom itu pun bergerak dengan sangat cepat. Hal ini pun langsung disadari oleh Pak Guru Fisika. Ia pun memberitahu pada Aren bahwa ada sebuah sensor yang ditanam pada roda kereta agar pada saat melambat, timer bom melaju berkali-kali lipat lebih cepat. Dengan perhitungannya yang cerdas, akhirnya Pak Guru Fisika ini dapat menghitung laju kereta yang aman dan timer bom ini tetap stabil. Karena dihantui rasa bersalah akibat kejadian sebelumnya, Aren memutuskan untuk berpindah ke kereta yang lain untuk menjinakkan bom itu. Rencana ini tentunya tidak disetujui oleh sang ibu. Namun, sang istri memahami perasaan suaminya. Sang istri pun mendukung keputusan suaminya ini. 如果他不去的话， Dibantu oleh Pak Guru Fisika, mereka berniat menyamakan kecepatan agar aman untuk melompat ke kereta lainnya. 利用小站的转车器，让我们这班车跟前一班。再降就会影响到另外一台车速。车后你只有12分钟，车的安全距离我们用最高的时速300公里。 Setelah Aren melompat dan hampir celaka, akhirnya Aren berhasil selamat setelah sempat diselamatkan oleh sang istri dari Pak Guru Fisika yang sebelumnya memang ada di kereta itu. Aren pun langsung memberikan instruksi kepada istri Guru Fisika itu untuk mengevakuasi penumpang ke gerbong paling depan. Kemudian,
Telepon Aren pun berdering. Setelah diangkat, ternyata itu adalah teroris yang selama ini menjadi dalang dari rentetan bom yang terjadi di Taiwan. Sang teroris memberitahu bahwa di kereta yang sebelumnya juga terdapat bom yang sama besarnya. Aren dipaksa untuk memilih antara nyawa orang lain atau nyawa dari sang ibu dan sang istrinya sendiri. 害死了我太太，除了该死的人，像我跟你这一种，在百货一个升官发财。李杰已经死了。 Belum sempat memberi kabar pada istrinya, setelah kejadian itu, ia pun diserang oleh adik dari sang istri dari guru fisika yang merasa dendam atas perbuatan Aren pada saat bom di mall. Dia adalah pria yang dipengaruhi oleh sang teroris untuk menempatkan bom di kereta itu. Disinilah Aren tertusuk dan hampir habis darah. Sesaat setelah mengalahkan musuhnya itu, dengan suara terbata, akhirnya ia memberitahu pada sang istri apa yang sesungguhnya terjadi. 应该在几？阿忍，我们是车。 Setelah kabar yang diberikan oleh Aren diterima sang istri, naas, pada saat itu sang kapten dibunuh oleh teroris yang selama ini keberadaannya ternyata berada dalam kereta yang sama dengan mereka. Ia dicekik hingga meninggal dan ditinggalkan begitu saja di toilet, yang kemudian ditemukan oleh istri Aren. 是啊，你赶快想办法啊！人家叫你选什么你就选什么。线，然后把它剪断以后，这样来得及跑吗？绕最前面，放心，你就等我们才能都活下去。 Akhirnya, Aren berhasil membawa bom ke gerbong paling belakang. Ia pun menelpon istrinya. Sebelumnya, sang istri pun telah menemukan bom yang diaktifkan oleh sang teroris. Aren memberitahu istrinya bahwa hanya satu bom saja yang bisa dijinakan. Tangis pun mulai membanjiri percakapan terakhir suami istri ini. Setelah Aren berhasil meyakinkan sang istri untuk memotong salah satu rangkaian kabel di bom itu, kemudian meledaklah bom yang ada di kereta Aren. Aren pun tak selamat. Sang istri menangis terisak, mengingat suaminya telah tiada. Setelah sedikit tenang, sang istri pun memberitahu pada Pak Guru Fisika bahwa ia menemukan cap yang sebelumnya dimiliki oleh Pak Guru itu di tangan sang kapten di akhir hayatnya. Mengetahui hal ini, sang guru fisika akhirnya mencari pelaku dari kejahatan kali ini. Dan akhirnya, ia pun berhasil menemukan sang teroris dan menundukkannya. 很开心吗？死了更好。Cerita pun berakhir dengan kematian sang Aren dan sang kapten. Sungguh cerita yang sangat menegangkan. Dengan dibalut dengan drama keluarga, film ini sangat layak untuk ditonton. Baiklah, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe.